Korban jiwa kebakaran di sebagian wilayah Los Angeles bertambah menjadi 11 kematian. Jumlahnya diperkirakan bisa meningkat. Sebelumnya dikabarkan korban meninggal tercatat 10 orang. Kebakaran ini juga melahap ribuan bangunan, dan hampir 180.000 penduduk dievakuasi. Otoritas medis Los Angeles mengatakan 5 orang meninggal karena kebakaran Palisades, dan 6 lainnya disebabkan kebakaran Eaton. Dalam perkembangan terbaru, Gubernur California menyerukan penyelidikan independen mengenai minimnya pasokan air telah mengganggu upaya memerangi kebakaran Los Angeles. Adam Van Gerpen, seorang kapten dari pemadam kebakaran Los Angeles, mengonfirmasi kepada BBC, beberapa kru pemadam kebakaran kehabisan air. Saya telah menyaksikan hal itu, katanya di tengah upaya memadamkan api Palisades. Dia mengatakan, para kru juga kehabisan air di beberapa titik kebakaran lainnya. Jika hal itu terjadi maka yang kami lakukan adalah mengambil air dari mobil pemadam kebakaran lain. Kami membawa tangker air yang menampung air di dalamnya, katanya. Tetapi jelas jika kami harus melakukan itu, hal itu akan menghalangi operasi pemadaman kebakaran kami. Sebagai petugas pemadam kebakaran, kami berharap dan bergantung pada hidran yang berfungsi dan memiliki tekanan yang memadai. Tambah Van Gerpen. Jadi, sebagai petugas pemadam kebakaran kami harus berimprovisasi, beradaptasi, dan mengatasinya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering memicu kebakaran yang menghanguskan sejumlah wilayah di Los Angeles, AS. Sejauh ini, kebakaran telah melanda area seluas 100 km persegi, sekitar 1/6 wilayah Jakarta. Meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah berupaya keras, api masih belum dapat dipadamkan. Seorang pemadam kebakaran mengatakan kepada BBC pada Kamis, 09.01, bahwa kebakaran masih terus meluas. Kondisi cuaca dan dampak langsung dari perubahan iklim diperkirakan akan terus memicu kebakaran yang terus meluas selama beberapa hari ke depan. Kebakaran yang terjadi di kawasan Pacific Palisades, yang menjadi tempat tinggal banyak selebritas, adalah kebakaran terparah dalam sejarah Los Angeles. Lebih dari 10.000 bangunan dilaporkan hangus terbakar. Pada Rabu, 09.01, kebakaran terjadi di kawasan Hollywood Hills, kawasan industri hiburan AS di Los Angeles. Banyak jalan di dekat lokasi kebakaran diselimuti asap tebal dan Hollywood Boulevard, kawasan yang dikenal dengan Hollywood Walk of Fame di sepanjang jalan, macet ketika orang-orang mencoba mengungsi. 5 kebakaran yang terus meluas di wilayah Los Angeles. 5 kebakaran yang terus meluas di wilayah Los Angeles. Kebakaran Palisades. Kebakaran terbesar terjadi antara Santa Monica dan Malibu. Area yang terbakar, lebih dari 17.000 hektare. Setidaknya 30.000 orang dievakuasi. Kebakaran Eaton, kebakaran terbesar kedua yang terjadi di utara Pasadena. Area yang terbakar, lebih dari 10.000 hektare. Setidaknya 5 kematian dilaporkan. Kebakaran Hearst, dilaporkan di utara San Fernando. Area yang terbakar, 850 hektare. Kebakaran Lydia, dilaporkan terjadi di perbukitan utara Los Angeles. Area yang terbakar, 350 hektare. Kebakaran Sunset, dilaporkan terjadi di kawasan bersejarah Hollywood Hills dekat banyak landmark terkenal. Luas lahan yang terbakar, 50 hektare. 2 kebakaran telah berhasil dipadamkan. Kebakaran Woodley, kebakaran kecil dilaporkan terjadi di taman setempat. Luas lahan yang terbakar, 30 hektare. Kebakaran Olivas, kebakaran kecil pertama kali dilaporkan di wilayah Ventura sekitar 80 km timur Los Angeles. Luas terbakar, 11 hektare. Tepat setelah Selasa, 07.01, pukul 14 waktu setempat. Kawasan yang dilalap api mencapai 772 hektare dan dalam waktu 4 jam luasnya menjadi 3 kali lipat. Ribuan orang terpaksa mengungsi saat lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Kuil Yahudi di Pasadena pun dilalap api. Situs web kuil menyatakan bahwa gereja tersebut telah digunakan sejak 1941 dan memiliki jemaat lebih dari 400 keluarga. Kombinasi dari iklim yang sangat kering dan hembusan angin lepas pantai yang kuat yang dikenal sebagai angin Santa Ana
telah menciptakan kondisi yang memicu kebakaran. Angin Santa Ana berembus dari timur ke barat melalui pegunungan California Selatan, menurut Badan Cuaca Nasional. Angin ini diklaim bertanggung jawab atas skala kerusakan yang terjadi setelahnya. Bertiup melintasi gurun yang lebih jauh ke pedalaman, angin ini membuat kelembaban udara turun yang kemudian membuat tumbuh-tumbuhan mengering. Jika terjadi kebakaran, angin dapat meniupkan bara api yang membara menjadi kobaran api dalam hitungan menit. Investigasi atas penyebab kebakaran baru saja dimulai. Tetapi Kepala Pemadam Kebakaran California David Acuna mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa kebakaran tersebut disengaja. Sekarang keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, dan kami punya cukup sumber daya untuk membantu. Mereka bisa mulai menyelidiki dan melihat apa yang bisa mereka temukan, ujarnya pada program Radio 4 Today. Namun, kabel listrik dan peralatan utilitas lainnya telah memicu beberapa kebakaran paling merusak dalam sejarah California. Pada 2018, kebakaran hebat yang disebut Camp Fire menghanguskan kota Paradise dan menewaskan 85 orang, banyak di antaranya meninggal di dalam mobil mereka saat mencoba melarikan diri. Ada secercah harapan bagi petugas pemadam kebakaran, karena prospek cuaca kebakaran di California Selatan turun dari sangat kritis menjadi kritis. Namun, peramal cuaca BBC Sarah Keith Lucas mengatakan tidak ada ramalan hujan di daerah tersebut setidaknya hingga minggu depan, jadi kondisinya masih memungkinkan terjadinya kebakaran. Meskipun angin kencang dan minimnya curah hujan menyebabkan kebakaran, para pakar mengatakan perubahan iklim mengubah kondisi lingkungan dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran seperti itu. Sebagian besar wilayah barat Amerika Serikat, termasuk California, mengalami kekeringan selama puluhan tahun yang berakhir hanya 2 tahun lalu, yang membuat wilayah tersebut rentan. Penelitian pemerintah secara tegas menghubungkan perubahan iklim dengan kebakaran hutan yang lebih besar dan lebih parah di bagian barat. Perubahan iklim, termasuk meningkatnya suhu panas, kemarau panjang, dan atmosfer yang gersang, telah menjadi pendorong utama meningkatnya risiko dan luasnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat, kata Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional. Musim kebakaran di California Selatan umumnya diperkirakan berlangsung dari Mei hingga Oktober, namun gubernur negara bagian tersebut, Gavin Newsom, telah menunjukkan sebelumnya bahwa kebakaran telah menjadi masalah yang terus-menerus. Tidak ada musim kebakaran, katanya, ini tahun kebakaran.